jika orang kena tersangkut masalah penipuan, kunci pertama adalah jangan panik. Bener ya Mas Adi ya? Betul. Lah buktinya bukti apa? Bukti permulaan. Lah bukti permulaan itulah yang mengkerucutkan atau mengambil kesimpulan bahwa kita melakukan satu tindak pidana. Salah satu syarat penangkapannya itu sendiri, polisi tidak bisa bersewenang-wenang, Mas. Kalau takut itu pasti semua orang mempunyai rasa takut ya, Mas. Cuman ketakutan itu ketika kita tidak mengetahui, Mas. Halo, jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Jangan lupa subscribe channel Revians TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Revians TV. Kali ini kita membahas soal hukum. Bagaimana masyarakat kecil yang takut menghadapi suatu kasus hukum. Nah, bagaimana agar masyarakat yang awam hukum ini bisa menghadapi hukum tersebut bila mana mereka tersanjung masalah hukum. Oke, Dik. Bagaimana kabar, Dik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya? Keluarga sehat? Ya, sehat. Sebelumnya saya mau mengucapkan Mas selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh ya, siap. Selamat dan batin. Sehat keluarga besar dari kantor pengacara Aktivitas Besar SPM. Kemudian keluarga besar Seluruh Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Untuk semua pemirsa Revians dimanapun kalian berada. Siap. Terima kasih Mas Edi. Kita dari kru Revians ini juga terutama PT Revians Kreasi Indonesia mengucapkan minal aidin kepada saudara Adi Putra Cesarino beserta keluarganya. Mohon maaf lahir batin. Oke, ngeri. Oke, kita bincang santai ya Mas Adi. Soal Siap sekali. Bagaimana masyarakat hukum ini menghadapi kasus-kasus yang dialaminya. Nah, sebenarnya perlu takut nggak sih masyarakat yang awam akan menghadapi para penegak hukum ini? Biasanya kan ada beberapa kasus yang memang orang-orang pada takut tuh, waduh, ada kasus hukum nih, misalkan dia ternyata tidak sengaja, contohnya aja tilang ya. Tilang terus ngambil sidang di pengadilan itu kadang-kadang orang juga takut padahal cuman sidang perkara ringan gitu kan. Ini bisa diceritakan bagaimana menghadapi hal itu? Satu pertanyaan yang menurut saya itu sangat bagus dan sangat kritis Mas Budi, ketika kita menghadapi satu persoalan hukum, apa sih yang bisa kita lakukan atau apa yang harus kita perilaku atau apa yang harus kita bertindak seperti itu ya. Saya sedikit agak connect malam-malam soalnya ini agak ngantuk ya. Nggak apa-apa ya. Apa? Yang pertama kita harus memposisikan diri kita seperti ini. Apakah diri kita memang bersalah? Ketika kita berpikir seperti itu, maka kita akan terkonsep pada satu pikiran bahwa apa benar saya itu adalah orang yang bersalah, atau apakah benar saya telah melakukan suatu tindak pidana seperti itu, Mas Budi. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka kita akan sedikit merasa tenang. Karena satu kunci ketika kita menghadapi satu persoalan hukum, kita tidak boleh panik. Itu poin yang pertama seperti itu, Mas Budi. Kita tidak boleh panik, kita santai saja, kita harus berpikir tenang. Karena kalau kita panik, kita tidak tahu harus melakukan apa. Padahal dalam hukum sendiri, orang tidak bisa dianggap bersalah kalau belum melalui proses persidangan, kemudian mendapatkan putusan yang inkrah. Inkrah itu apa? Inkrah itu ketika ada satu putusan dari pengadilan memutuskan bahwa orang itu adalah orang yang bersalah. Nah, ketika sudah mendapatkan satu putusan yang inkrah dari pengadilan, maka itu bisa dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang bersalah. Dan statusnya juga beda. Jadi yang pertama, jangan panik Mas Budi. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan hukum, kita tenang saja. Kita atur pikiran, kita harus berbuat apa.
Kemudian apakah kita memang benar-benar bersalah? Apakah kita memang benar-benar melakukan suatu kesalahan tindak pidana seperti itu? Nah, ketika kita bisa berpikir tenang, kita bisa berpikir tidak panik, maka kita bisa menentukan apa sih yang bisa kita lakukan. Kalau untuk konteks proses tilang menilang itu menurut saya terlalu kecil, Mas. Itu tidak bisa digunakan sebagai contoh atau patokan lah ya. Supaya kita mengkerucut di salah satu pasal pidana yang lebih berat lagi hukumannya. Contoh 378 yang sering, yang tidak asing di telinga masyarakat ya. Apa itu? Penipuan ya Mas ya. Nah, pasal 378. Kemudian dari situ mungkin kita bisa mengambil kesimpulan ketika ada satu tuduhan yang ditujukan kepada kita terkait dengan satu pasal itu 378, apakah konsep berpikir kita, apakah kita benar-benar melakukan penipuan itu seperti itu, karena itu sendiri bisa mendasari pikiran kita untuk tidak panik. Satu wanti-wanti dari saya adalah ketika menghadapi satu tindak pidana atau satu tuduhan itu jangan panik. Karena proses untuk orang itu menjadi terpidana itu sangat panjang sekali, Mas. Karena kan kalau kita pahami kedudukan orang dalam hukum itu macam-macam, Mas. Contoh, satu pasal yang menuduh kita berpidana lah ya. Ada laporan lah ya. Ada laporan kemudian dituduhkan kepada kita melakukan tindak pidana. Nah, itu sendiri tidak lantas kita orang yang bersalah, kemudian tidak lantas kita langsung ada 3 kedudukan yang itu dibebankan apa ya? Ada 3 kedudukan. Jadi contoh untuk mencapai ke terpidana loh, Mas. Ini kan kita bahasnya konteks hukum pidana ya. Ya. Untuk mencapai ke terpidana itu sangat panjang sekali. Kedudukan yang pertama, ketika kita diduga melakukan suatu tindak pidana, itu namanya terduga. Kemudian ketika kita sudah masuk ke proses persidangan, namanya terdakwa. Nah, ketika kita sudah masuk dalam proses persidangan, kemudian mendapatkan putusan yang ingkrah, namanya terpidana. Nah, orang tidak dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana ketika dia tidak mendapatkan putusan yang ingkrah dari pengadilan. Itu salah satu penjelasan yang singkat seperti itu, Mas. Oh, minum iya. Dulu ya. Oh, siap. Saya juga ada kopi nih dari Wak Sare. Promo. Saya ini jus mangga. Oke. Yang dapat saya ambil satu poin adalah jangan panik dulu ya. Jadi ketika orang menghadapi persoalan hukumnya, ini malah tadi saya nyontohin terlalu ringan ya. Terus Mas Adi bilang bahwa contohin aja pasal 378 yaitu penipuan. Jika orang kena tersangkut masalah penipuan, kunci pertama adalah jangan panik. Benar ya Mas Adi ya? Betul. Nah, kepanikan itu kan terus timbul karena biasanya ya kepanikan itu timbul karena dia berhadapan dengan sosok yang berseragam, misalkan penegak hukum saat penyelidikan atau penyidikan ya. Itu ada nggak sih bagaimana bersikap menghadapi para penegak hukum, terutama polisi pada saat penyidikan itu, dan kemudian hak dan kewajiban apa sih yang bisa diambil oleh masyarakat saat menghadapi kasus hukum, kasus 378 itu misalkan. Yang tadi saya jelaskan, itu memang kita yang pertama tidak panik, Mas Budi. Ketika tidak panik, maka kita bisa menganalisa, kemudian kita bisa membaca arah yang dituduhkan dari pelapor kepada kita. Kemudian
kalau ada pertanyaan, bagaimana cara kita menghadapi ketika ada pelaporan kemudian kita ada penangkapan kepada kita itu sendiri ya? Betul. Ada penangkapan. Ketika ada polisi ya, kita bicarakannya yang sederhana saja Mas ya, jangan penyidik, jangan apa itu ya. Kita generalkan saja bahwa ketika ada polisi datang ke rumah kita, kemudian kita ada tuduhan bahwa kita melakukan satu tindak pidana, entah itu pembunuhan, entah itu pencurian, entah itu penipuan, maka satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita minta surat tugas dari polisi itu. Apakah memang benar bahwa polisi itu memang benar-benar dari polsek atau polres setempat dan mendapatkan tugas dari atasannya untuk melakukan penjemputan atau penangkapan seperti itu. Karena ketika ada surat tugas kita bisa membaca arahnya, Mas Budi. Dan itulah gunanya ketika kita tidak panik. Ketika kita tidak panik, kita bisa berpikir tenang. Kemudian syarat penangkapannya itu yang pertama harus ada surat tugasnya itu, Mas Budi. Dan surat tugas itu di dalamnya biasanya dia ada pasal yang dibutuhkan. Kemudian ketika pasal yang dibutuhkan itu pun tidak serta-merta menuduh kita bersalah 100%, karena itu sendiri masih dari awal, Mas. Awal proses sebelum masih di persidangan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa orang tidak bisa dituduh bahwa dia melakukan tindak pidana sebelum ada putusan yang inkrah. Lah, apa sih patokan ketika orang itu melakukan sebuah tindak pidana? Harus ada bukti, Mas. Lah, buktinya bukti apa? Bukti permulaan. Lah, bukti permulaan itulah yang mengkerucutkan atau mengambil kesimpulan bahwa kita melakukan satu tindak pidana seperti itu. Nah, ketika kita sudah membaca surat tugasnya, surat penangkapannya itu sendiri kita sudah baca, maka ketika memang kita sudah melakukan tindak pidana ataupun salah, kita bisa jelaskan itu di kantor polisi. Nah, ketika kita mau menjelaskan kantor polisi, kemudian kita ada keterbatasan menjawab, kita bisa menghubungi satu kuasa hukum atau satu penasihat hukum. Dan itu salah satu hal yang harus diberikan oleh kepolisian kepada tertuduh. Seperti itu, Mas. Nah, ketika ada surat penangkapan seperti itu, kita tidak panik, kemudian kita bisa berpikir dengan tenang, kemudian kita bisa mengambil arah, oke, ini nama sudah benar. Ketika kita mengelak di tempat itu pun kita tidak akan diberikan keleluasaan untuk menjawab. Maka kita bisa menunjuk kuasa hukum untuk menjadi penasihat hukum. Dan salah satu syarat penangkapannya itu sendiri, polisi tidak bisa bersewenang-wenang, Mas. Nggak bisa sewenang-wenang dalam arti main pukul, main paksa dan lain sebagainya. Harus ada penangkapan harus tanpa intimidasi. Kemudian bebas dari kata-kata yang memberi takut terduga seperti itu, Mas. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan surat itu, kemudian kita sudah dikirim ke kantor polisi, kemudian kita diberikan keleluasan untuk menunjuk penasihat hukum itu sendiri, maka di situ kita bisa menjawab, Mas, apakah memang kita benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Itu yang dinamakan klarifikasi, Mas. Seperti itu. Dan prosesnya itu juga panjang. Harus ada bukti permulaan itu dulu. Nah, bukti permulaan itulah yang memberikan kesimpulan pada kepolisian bahwa si A melakukan kesalahan, si B melakukan kesalahan. Seperti itu, Mas. Wah, sangat menarik ini. Pembahasan dari Mas Hadi ini. Mudah-mudahan orang-orang viewer dari channel Revenge TV, terutama konten Cakap Hukum ini bisa mengambil ilmu yang diberikan oleh advokat muda ini. Amin. Jadi memang ini kuncinya jangan panik dan membaca situasi ya. Minta surat tugas, apakah
surat tugasnya itu memang benar dari kepolisian setempat, ya kan? Lalu saat di kantor polisi jika tidak bisa menjawab, ada salah satu peraturan yang membolehkan bahwa terduga itu minta bantuan hukum seperti itu ya. Ya, Iya, berarti minta bantuan hukumnya itu ke kepolisiannya atau gimana itunya sistemnya, Mas? biasanya dari kepolisian dia memberikan keleluasaan, Mas. Apakah dari terduga sendiri dia mempunyai memang sudah mempunyai kenalan atau keluarga dari terduga, dia adalah penasihat hukum atau pengacara. Kemudian misal tidak ada, biasanya dari pihak kepolisian dia ada referensi dari lembaga bantuan hukum, yang itu dia bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Biasanya seperti itu, Mas. Oh, berarti dari kepolisiannya ini ya, memang memberikan informasi soal hak dan kewajiban ke terduganya ya? Betul. Seharusnya seperti itu, Mas. Dan itu harusnya ketika ada penangkapan seperti itu harusnya jauh dari rasa intimidasi. Jadi dari kepolisian tidak boleh memberikan intimidasi kepada terduga seperti itu, Mas. Berarti apakah memang ada kasus intimidasi seperti itu? Sebenarnya kita katakan kalau oknum 1-2 itu mungkin ada, Mas, mungkin ada. Cuman dalam hal ini kan saya tidak serta-merta bisa memberikan tuduhan seperti itu juga, harus ada bukti. Cuman perbedaan perspektif antara kepolisian dan pengacara itu juga beda, Mas. Ada salah satu mungkin Mas Budi juga tidak asing ya, asas praduga tak bersalah. Oh iya. Asas praduga dan bersalah itu juga beda, Mas. Asas presumption of guilt dan asas presumption of innocence itu juga beda, Mas. Oh iya. Asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah. Seperti itu. Dan kalau kalau semisal sebatas pengetahuan saya, kalau dari pengacara dan kepolisian itu juga beda. Asasnya yang harus mereka lakukan. Kalau dari pengacara, kita mau otak kita berpikir seperti ini, Mas, bahwa orang tidak bisa dianggap bersalah sebelum dia mendapatkan putusan yang ingkrah. Jadi ketika dia sudah mendapatkan surat penahanan, kemudian dia sudah ditahan, kemudian dia sudah di BAP, kemudian dia sudah masuk dalam persidangan, kemudian sudah naik dari terduga menjadi terdakwa. Lah itu dari perspektif kita sendiri, kita tidak bisa berpikir bahwa orang itu sudah melakukan tindak pidana seperti itu, Mas. Ya saya malah baru tahu loh nih, dari perspektif antara kepolisian itu berarti setiap apa yang dia ditangkap, orang ini salah, tapi beda dengan advokat bahwa asas yang dipakai adalah presumption of innocence, seperti itu ya Mas Adi ya. Itu ini loh guys, ini masih dalam taraf penangkapan loh ini, belum sampai ke taraf dari kejaksaan ya, dari kejaksaan terus ke pengadilan. Dari penangkapan aja sudah banyak informasi yang diberikan oleh Mas Adi, terutama ini penting bagi masyarakat awam hukum yang tersandung kasus hukum dan tidak tahu harus bagaimana. Nah, ini cocok nih, channel Reviens TV yang membahas soal hukum di konten cakap hukum ini sangat cocok untuk kalian. Mungkin juga bisa dibuat part 2 juga, Mas, karena pembahasan soal hukum ini juga sangat panjang sekali. Saya juga harus mempersiapkan bahan terkait dengan pasal-pasal yang ada, karena dalam hal ini saya juga tidak bisa berbicara sembarangan. Saya harus berpatokan sama KUHP, kemudian pasal-pasal dan undang-undang yang berlaku semuanya. Cuman malam ini saya sedikit kurang fit sepertinya, Mas Budi. Cuman tidak apa-apa, untuk memenuhi janji saya kepada Reviens TV, setiap minggu saya akan mengisi di Cakap Hukum. Saya akan memberikan loyalitas seperti itu. Guys, nih teman-teman nih, Mas Adi ini jadi meluangkan waktu, padahal katanya dia lagi nggak fit ya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Jadi beliau ini meluangkan waktu untuk bisa streaming take video dengan
channel Revenge TV. Ya, hebat kan? Oke Mas, ini terakhir aja lah. Nanti kita buat part 2 yang berisikan misalkan memang udah posisinya udah sampai ke kejaksaan gimana. Ini satu yang mau saya tanyakan ini terakhir aja, yaitu perlu nggak sih sebenarnya takut gitu ya? Apakah perlu takut saat seseorang itu menghadapi suatu kasus hukum, terutama para penegak hukum? Iya. Kalau takut itu pasti semua orang mempunyai rasa takut ya Mas ya. Cuman ketakutan itu ketika kita tidak mengetahui Mas. Kalau dari saya sendiri. Takut ketika kita tidak mengetahui. Cuman kalau kita mengetahui, saya yakin 80% ya. 100%. Kalau 100% nanti saya kayak Tuhan ya. Saya yakin ketika kita mengetahui tata cara penangkapan, tata cara persidangan, baik itu secara global maupun secara spesifik, baik itu kita sebagai sarjana hukum maupun kita tidak sebagai sarjana hukum, itu kita akan mengurangi rasa ketakutan itu, Mas. Dan inilah gunanya channel Referensi Kisah Hukum, Mas Budi. Kita bisa memberikan edukasi, kemudian kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hukum itu asik kok, hukum itu nggak semenakut itu. Kemudian hak-hak dari orang-orang yang tersangkut dalam hukum pun juga dijamin, Mas. Contoh satu lagi, Mas, saya mau membahas soal saksi ini ya. Banyak ini ketika saya menghadapi satu perkara, kemudian saya membutuhkan satu saksi. Ini khusus di perdata ya, Mas ya. Oke. Itu kita jangan mengkhususkan perdata, kita general aja ya. Kita general di perdata dan pidana. Cuman ketika kita mengkerucut di saksi, itu pasti orang sudah minder duluan, Mas. Wah, nanti saya takut keamanannya, kemudian kita takut kalau kita mengungkapkan suatu fakta yang sebenarnya kita nanti takut intimidasi, kemudian nanti keluarga saya bagaimana, itu hal yang wajar. Itu menurut saya lebih bagus, Mas, pembahasannya ketika kita membahas soal terduga, terdakwa, baik itu maupun terpidana. Saksi ini sangat unik sekali karena banyak mereka yang mengetahui. Kita mengkerucut ke definisi saksi ya, Mas. Saksi itu apa? Saksi itu orang yang melihat dan mendengar secara langsung, Mas, satu proses kejadian pidana. Nah, itu tadi ketika kita masuk ke saksi itu banyak yang takut, Mas, ketika kita mohon ke mereka, kamu tuh sudah melihat dan mendengar secara langsung, kita sudah masuk ke definisi saksi itu sudah memenuhi unsur saksi. Cuman dari mereka takut, Mas. Takut kalau semisal nanti saya diintimidasi, nanti saya takut keselamatan kita seperti apa. Sebenarnya kalau saksi itu juga dilindungi, Mas, di undang-undangnya. Nah, kalau kita masuk ke ranah pidana ya, ada lembaga namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, itu, Mas. Nah, tugasnya apa? Dia melindungi saksi dan korban, Mas. Untuk apa? Untuk dijauhkan dari yang tadi saya katakan, intimidasi, kemudian menimbulkan rasa aman, seperti itu, Mas. Dan saksi itu kan adalah kunci utama, Mas. Ketika kita masuk ke ranah pidana, tadi saya mengatakan bahwa penangkapan itu harus memenuhi unsur bukti permulaannya harus masuk, Mas, dalam pasal itu. Nah, bukti permulaan itu salah satunya adalah dari mana? Dari saksi itu, Mas. Jadi ketika saksi itu merasa takut, bagaimana dari kepolisian bisa mendapatkan bukti permulaan? Walaupun dari bukti permulaan itu juga macam-macam, Mas. Ada bukti visum, kemudian ada bukti dokumen, foto, dan lain sebagainya. Cuman ketika kita masuk ke ranah saksi orang atau saksi fakta, lah itu sendiri yang sangat menarik, Mas. Mungkin kita bisa lanjut di part 2 minggu depan, Mas. Oke. Sangat menarik. Ya, ini nanti besok part 2 ya. Part 2 kita akan lebih spesifik lagi ya, Mas Adi ya. Mengenai perubahan, kan tadi kan dibilang antara terduga, terus berarti dalam ranah penangkapan itu juga ada saksi juga ya, dalam ranah penangkapan ya? Iya, jadi kan prosesnya ketika kita membuat pelaporan,
Nanti saksi dia akan nanti maksudnya kepolisian nanti akan mengumpulkan bukti permulaan, Mas. Oh iya. Lah bukti permulaannya itulah yang sebagai checklist dari kepolisian apakah pelaporan itu masuk dalam unsur tidak pidana. Oh, seperti itu, Mas. Siap. Berarti bisa dikatakan saksi itu nanti bisa ini juga ya, apa namanya, jadi tersangka juga bisa ya, Mas? Kok saya pernah lihat berita saksi bisa jadi tersangka gitu. Saksi bisa jadi tersangka kalau dia memberikan kesaksian palsu. Oh, nah ini menarik kan guys. Awas kalau misalkan kalian jadi saksi bisa jadi tersangka jika kesaksian Anda palsu. Oke, Mas Adi, terima kasih ya waktunya sudah meluangkan waktu untuk channel konten Cakap Hukum kali ini di channel Revenge Media Revenge TV. Untuk selanjutnya next video kita akan membahas lagi lebih spesifik lagi soal bagaimana proses penangkapan dan saksi tadi ya untuk bukti permulaan yang mungkin bisa lebih dispesifikasi lagi, masih bersama dengan advokat muda dan pendiri dari Sekolah Hukum Indonesia yaitu Adi Putra Cesario. Oke, see you next video ya. Kali ini dicukupkan saja. Oh, saya mau menambahkan, Mas, sedikit. Gimana, Mas? Aduh, ini menambahkan lagi nih. Apa ini? Sedikit sudah mau di closing padahal loh. Ya nggak apa-apa, ayo. Gas. Jangan lupa komentar di bawah karena komentar itu juga bisa diisi dengan pertanyaan, Mas. Oh, siap. Ketika ada pertanyaan kita bisa lebih interaktif seperti itu. Dan jangan lupa kritik dan sarannya karena saat ini kita membuat channel ini salah satunya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ketika kita ngomongnya terlalu cepat, kemudian kita konsepnya terlalu acak-acakan, mungkin bisa dikritik dan saran. Biar kita bisa introspeksi diri atau memperbaiki diri, memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Masya Allah. Sip. Oke, cukup ya Mas Adi ya. Kita lanjut part 2 ya. Oke. Jangan lupa guys untuk selalu subscribe, like, like dan share video ini. Benar kata tadi Mas Adi, jangan lupa komen juga karena komen Anda bisa membuat perbaikan dari channel-channel kita yang lain, terutama channel dari konten Cakap Hukum di channel Revenge TV ini. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.